Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Christine Sringoringo, NPM 19020200006, kelas 2A21 Prodi Manajemen, saya dari Universitas Quality Medan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana strategi sumber daya manusia pada bisnis startup. Banyak yang berpikir jika manajemen sumber daya manusia hanya diperuntukkan bagi perusahaan besar. Sebuah pendapat yang keliru, bukan? Karena semua perusahaan, tidak peduli itu perusahaan besar ataupun perusahaan kecil, akan senantiasa memerlukan pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Merekrut sejumlah orang untuk posisi HRD adalah hal yang mudah bagi perusahaan besar, tetapi ini adalah investasi mahal bagi sebuah perusahaan startup yang sedang merintis usaha. Ketika memulai sebuah startup dengan hanya beberapa orang dalam tim, Anda bisa berperan sebagai pemilik, pekerja, maupun sebagai seorang HRD yang mengurusi masalah-masalah sumber daya manusia. Seiring pertumbuhan perusahaan, jumlah orang-orang pun bertambah. Sebagai perusahaan dengan anggaran yang ketat, penghematan, dan perampingan, pegawai adalah atasan utama. Mengapa seorang pembisnis startup menunda niatnya untuk memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang profesional? Sebenarnya Anda tidak perlu sebuah tim HRD. Anda hanya membutuhkan seorang yang profesional. Jika dapat Anda arahkan dengan tepat, investasi dengan menghadirkan pengelolaan sumber daya manusia akan sangat berguna untuk mempercepat perkembangan perusahaan. Sebagian lagi beranggapan jika terlalu dini menghadirkan pengelola sumber daya manusia, pada akhirnya akan membuat pendiri perusahaan kehilangan sentuhan pada budaya perusahaan. Seorang founder juga akan melewatkan pelajaran tentang bagaimana berurusan dengan orang-orang. Menjadi pemilik sekaligus sebagai seorang manajer sumber daya manusia di masa awal perusahaan berdiri akan memaksa seseorang untuk belajar lebih banyak tentang bekerja dengan karyawan secara langsung dalam menyelesaikan masalah. Peran manajemen sumber daya manusia dalam bisnis startup pada dasarnya sama seperti organisasi yang lebih besar, hanya saja dengan volume pekerjaan yang lebih sedikit. Itu sebabnya Anda perlu membuat solusi pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang jelas dari awal. Masalah-masalah yang ditangani seorang HRD, seperti masalah pemberian gaji, tidak dapat ditangani sembarangan. Sekali Anda menghadirkan seorang HRD di perusahaan, Anda akan segera mengetahui mengapa solusi pengelolaan manajemen sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama untuk bisnis startup Anda. Selain sebagai penampung aspirasi karyawan, HRD juga akan sangat membantu Anda ketika merekrut seorang karyawan baru. Untuk kesuksesan bisnis startup, faktor paling penting adalah kualitas sumber daya manusia yang Anda miliki. Itu adalah modal paling penting, paling berharga. Anda harus memastikan bahwa walaupun pekerja Anda tidak banyak secara kuantitas, tetapi kualitas mereka terbaik di bidangnya. Kerjasama Anda sebagai pemilik startup dengan HRD yang berpengalaman memungkinkan perusahaan mendapatkan calon karyawan yang berkualitas. Urusan Anda tidak hanya sampai di situ. Setelah perekrutan, hal penting lainnya ialah Anda perlu melatih karyawan baru untuk posisi mereka, serta membuat mereka terbiasa dengan budaya perusahaan. Dan itu adalah tanggung jawab besar. Pegawai Anda yang lain mungkin tidak punya waktu untuk itu karena sebagai perusahaan kecil, mereka telah memiliki tanggung jawab mereka masing-masing. Dengan adanya HRD, Anda bisa mengadakan orientasi dan pelatihan secara resmi untuk memastikan Anda akan mempekerjakan karyawan baru yang berkualitas. Ketika startup Anda mulai berjalan,
akan ada banyak dokumen yang terkait dengan aktivitas setiap karyawan. Laporan pekerjaan, laporan proyek, laporan keuangan, ulasan kinerja, resolusi masalah, dan segudang dokumen lainnya. Dokumen-dokumen itu perlu diatur secara terorganisir agar untuk mudah dilacak kembali karena pada saat-saat tertentu akan dibutuhkan kembali. Tidak mungkin Anda menangani itu semua. Seseorang harus berada di sana, dan HRD adalah pilihan yang paling jelas. Memutuskan kapan harus mulai mempekerjakan seseorang HRD bukanlah pertanyaan sederhana untuk dijawab. Banyak yang menyarankan ketika jumlah karyawan mencapai 10-15 orang, tetapi tidak sedikit pula yang memilih menunggu sampai ada 50-an atau bahkan 100-an karyawan. Setidaknya ketika Anda telah memiliki sekitar 35 karyawan, Anda akan memerlukan bantuan seorang HRD. Namun jika memang keuangan perusahaan memungkinkan, akan lebih baik jika Anda segera mungkin mencari seseorang untuk membantu Anda, walaupun karyawan yang Anda milik kurang dari 15 orang. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang manajemen sumber daya manusia di perusahaan startup. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.